Allah, 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Peci Media Official. Kali ini saya akan membagikan sebuah video tentang kisah sejarah Sunan Bonang, biografi dan letak makam. Sebelum lanjut video, alangkah baiknya kalian untuk mengklik tombol subscribe. Semoga dengan tombol subscribe membantu channel kami mudah-mudahan menjadi pahala yang tidak henti-henti. Sunan Bonang merupakan salah satu dari 9 wali yang berperan dalam menyiarkan Islam di Indonesia. Sunan Bonang sendiri merupakan putra pertama dari Sunan Ampel, Surabaya. Beliau juga merupakan seorang guru sekaligus imam besar yang sangat terkenal dihormati di Pulau Jawa. Dan sebagai waliullah, Sunan Bonang banyak dianugerahi dengan ilmu yang sangat tinggi. Beberapa sumber menyebutkan bahwa Sunan Bonang lahir di sekitar 1465 Masehi. Beliau merupakan putra dari Sunan Ampel dan Dewi Condrowati, atau yang biasa disebut Nyai Ageng Manila. Maka dari itu, Sunan Bonang juga merupakan cucu dari Syekh Maulana Malik Ibrahim, yang jika diteruskan akan bertemu dengan silsilah Nabi Muhammad SAW. Sedangkan ibunya merupakan putri dari seorang adipati Tuban, yakni Aryo Tejo. Nama asli Sunan Bonang yaitu Syekh Maulana Makhdum Ibrahim atau Raden Makhdum Ibrahim. Beliau juga merupakan kakak dari Raden Qasim atau yang dikenal sebagai Sunan Derajat. Sejak kecil Sunan Bonang telah dibekali dengan ajaran agama Islam oleh ayahnya dengan tekun dan disiplin. Bahkan Sunan Bonang yang masih muda pernah melakukan perjalanan jauh untuk mendapatkan latihan atau riyadah sebagai seorang wali. Saat masih remaja, Sunan Bonang pernah menyeberang hingga ke daerah Pasai, Aceh untuk mendapatkan ajaran agama Islam dari Syekh Maulana Ishaq bersama dengan Raden Paku atau Sunan Giri. Setelah kembali ke tanah Jawa, beliau menetap di daerah Bonang. Beberapa sumber menyebutkan bahwa beliau tidak menikah dan tidak memiliki keturunan karena lebih memilih mengabdikan hidup untuk menyebarkan agama Islam. Wilayah dakwah Sunan Bonang. Sepulangnya Sunan Bonang dari Riyadhah, beliau kemudian diperintahkan oleh Sunan Ampel untuk melakukan dakwah di daerah Tuban, Jawa Timur. Beliau kemudian mendirikan pondok pesantren sebagai pusat dakwah dan agama Islam melalui penyesuaian adat Jawa. Sementara itu, murid-murid atau santri beliau berasal dari berbagai penjuru Nusantara, yang ada yang asli dari Tuban, dari Pulau Madura, Pulau Bawean, dan juga Jawa Tengah. Salah satu murid Sunan Bonang yang terkenal dan sekaligus sahabatnya yaitu Sunan Kalijaga. Menurut beberapa sumber cerita, Sunan Bonang adalah penanggung jawab atas penyesuaian adat Jawa ke Islam yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga. Beliau mengajarkan Islam kepada muridnya dengan pendekatan unik melalui alat musik, Sunan Bonang, dan juga suluk atau primbon yang hingga saat ini masih tersimpan di Universitas Leiden, Belanda. Dari sumber lain disebutkan bahwa Sunan Bonang turut berjasa dan mengajarkan agama Islam kepada Raden Patah secara khusus. Raden Patah merupakan putra dari Raja Majapahit, Prabu Brawijaya kelima, dan merupakan Sultan pertama Kerajaan Demak, Jawa Tengah. Selain itu, beliau juga diyakini turut membangun dan menjadi imam pertama Masjid Agung Demak. Maka tidak salah jika Sunan Bonang sangat terkenal dan dihormati. Metode dakwah Sunan Bonang, salah satunya melalui alat gamelan. Sebelum Islam masuk ke Indonesia, masyarakat lebih menganut pada ajaran Hindu dan Buddha. Untuk itu, para wali dalam menjalankan dakwahnya lebih kepada akulturasi budaya, yakni penanaman unsur-unsur alami tanpa mengubah budaya atau kebiasaan masyarakat yang ada. Sunan Bonang sendiri menyiarkan Islam melalui kebudayaan Jawa. Beliau menggunakan kesenian rakyat seperti pertunjukan wayang dan juga permainan gamelan untuk menarik simpati mereka. Gamelan Sunan Bonang merupakan jenis alat kesenian daerah yang terbuat dari kuningan dan berbentuk bulat
dengan benjolan di tengah. Jika dipukul dengan kayu lunak maka akan timbul suara merdu. Terlebih lagi jika memainkan adalah Sunan Bonang. Jika beliau memainkan alat tersebut akan datang untuk mendengarkannya. Bahkan tidak jarang mereka juga ingin mencoba. Sunan Bonang merupakan wali Allah yang memiliki cipta rasa seni yang tinggi. Setiap lagu yang diciptakan untuk mengiringi pertunjukan wayang diisi dengan pesan-pesan agama Islam. Dan setiap baitnya ditambahkan 2 kalimat syahadat. Jadi masyarakat akan mudah menerima ajaran Islam dengan senang hati dan tidak perlu dipaksa. Setelah berhasil merebut hati dan simpati mereka maka tinggal mengisi Islam yang lebih mendalam. Ilmu yang dimiliki Sunan Bonang. Sebagai putra dari Sunan Ampel yang sangat disegani di seluruh Pulau Jawa, Sunan Bonang juga dikenal memiliki ilmu yang sangat tinggi. Sunan Bonang terkenal memiliki ilmu fikih, tasawuf, usuluddin, seni, arsitektur, sastra, dan sebagai kesaktian. Selain itu, beliau juga terkenal dengan ilmu kebatinannya. Ia mengajarkan kepada murid-muridnya penekanan ilmu dengan cara sujud, salat, dan juga zikir. Beliau mengajarkan kepada murid-muridnya cara mengembangkan zikir melalui gerakan-gerakan fisik yang bersumber dari Rasulullah SAW, yang dikombinasikan dengan keseimbangan pernapasan yang disebut rahasia alif lam mim. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Ilmu yang diciptakan oleh Sunan Bonang diambil dari seni huruf hijaiyah yang kemudian diajarkan dengan berbagai gerakan-gerakan fisik atau jurus yang penuh makna dan tujuan yang sangat mulia. Dengan kata lain, secara awam, penulis mengartikan bahwa Sunan Bonang ini mengajarkan kepada muridnya sebuah ilmu atau jurus untuk menghafal 28 huruf hijaiyah agar kemudian mereka bisa membaca dan memahami isi dari Al-Quran. Bahkan ilmu yang diajarkan oleh Sunan Bonang ini juga masih dilestarikan di Padepokan Ilmu Sujud dan Tenaga Dalam di Indonesia yang dinaungi oleh organisasi Silat Tauhid Indonesia. Kisah tentang keberadaan makam Sunan Bonang ada 2. Berawal dari rencana untuk pemakaman jasad beliau yang menjadi perebutan para muridnya. Sunan Bonang wafat di daerah Lesem, Jawa Tengah pada tahun 1525 Masehi. Saat itu berita tentang wafatnya Sunan Bonang dengan cepat tersebar di seluruh tanah Jawa, sehingga para muridnya yang berasal dari berbagai penjuru berdatangan untuk melakukan penghormatan terakhir. Pada awalnya jenazah Sunan Bonang akan dimakamkan di daerah Surabaya berdekatan dengan makam Sunan Ampel. Namun para murid Sunan Bonang yang berasal dari Madura menginginkan agar pemakaman beliau ditempatkan di daerah Madura. Mendengar bahwa jenazah Sunan Bonang tengah diangkut ke Madura menggunakan kapal, membuat murid yang berasal dari Tuban memperebutkannya. Dan pada akhirnya kapal yang ditumpangi kandas di perairan Tuban. Beliau dimakamkan di sebelah barat Masjid Jami Tuban. Sementara murid yang berasal dari Madura diizinkan untuk membawa kain kafan beserta pakaiannya saja. Sehingga terdapat 2 pemakaman, namun yang dianggap asli dan banyak diziarahi yaitu makam di Tuban. Hanya Allah yang tahu. Setidaknya kita bisa mengambil hikmah bahwa Allah mengasihi kekasihnya dengan tidak menimbulkan permusuhan antara kedua santri Sunan Bonang. Nah, itu sekilas tentang kisah Sunan Bonang. Oke, sekian dan terima kasih. Semoga channel ini bermanfaat. Jika Anda suka dan berniat untuk membantu, mudah-mudahan menjadi amal ibadah. Jangan lupa like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.